Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saat ini saya akan bawakan sebuah renungan tentang kuasa dari pengucapan syukur. Kita baca di Lukas 17, ayat yang ke-15 dan 16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Jadi dalam perikop ini diceritakan bahwa saat Yesus berjalan menuju ke Yerusalem, dia melewati perbatasan antara Samaria dan Galilea. Dia melihat ada ke-10 orang kusta di suatu desa. Saat mereka melihat Yesus, mereka memanggil Yesus, "Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus menyuruh mereka untuk pergi dan perlihatkan dirimu kepada imam. Maka ke-10 orang itu pun pergi. Tapi saat di perjalanan ternyata mereka menjadi sembuh. Di perjalanan ada satu orang, yaitu orang Samaria yang kembali dan tersungkur di bawah kaki Yesus, mengucap syukur atas kesembuhannya. Lalu Yesus bertanya, "Bukannya ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Di sini kita bisa melihat bahwa orang Samaria yang dianggap sebagai orang asing oleh bangsa Israel, tapi justru dia datang untuk mengucap syukur kepada Yesus. Pengucapan syukur di sini membuktikan bahwa tidak hanya jasmani yang ingin disembuhkan, tapi dia ingin jiwanya diampuni. Karena itu dia mengucap syukur kepada Yesus. Kita lihat di sini bahwa ada kuasa dalam pengucapan syukur, bahwa selain tubuh kita disembuhkan, ucapan syukur membuat jiwa kita diselamatkan. Orang Israel mengerti hukum Taurat, tapi mereka tidak menghargai apa yang sudah Yesus perbuat dalam hidup mereka. Maka apa sih pentingnya ucapan syukur bagi kita sekarang ini? Karena apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan saat ini, ucapan syukur itu penting, Bapak Ibu. Karena lewat ucapan syukur, maka berkat Tuhan ditambahkan, jiwa kita diberi ketenangan. Karena itu, teruslah mengucap syukur, Bapak Ibu. Di sini kita bisa melihat pelajaran dari kuasa pengucapan syukur itu, bahwa pengucapan syukur adalah kehendak Allah. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Jadi mengucap syukur itu bukan hanya keputusan kita, tapi itu adalah kehendak dari Tuhan sendiri, bahwa Tuhan ingin kita mengucap syukur. Saat kita mengucap syukur, maka berkatnya akan ditambah-tambahkan. Bahkan Tuhan akan memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Di samping itu, saat kita mengucap syukur, maka kita akan mengalami lipat gandaan materi dari Tuhan. Itu Tuhan katakan sendiri di dalam Yohanes 6 ayat 11-12, yaitu saat dia memberi makan 5.000 orang, bahwa saat Tuhan Yesus melihat roti dan ikan itu, mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya, maka 5.000 orang dapat diberi makan, bahkan ada sisa 12 bakul. Sungguh luar biasa dari ucapan syukur, kata-kata yang sederhana, kata-kata yang sering kita dengar tapi mungkin sulit kita ucapkan. Kemungkinan di saat-saat seperti sekarang ini kita sulit mengucapkannya, tapi apapun yang terjadi, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk ayo mari kita mengucap syukur, karena di situ Tuhan boleh disenangkan, di situ Tuhan dipermuliakan, di situ Tuhan dihargai oleh kita. Sudahkah Bapak Ibu mengucap syukur pada hari ini? Saya mengucap syukur karena saya bisa ada di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, sehingga saya bisa membagikan renungan ini kepada Bapak Ibu, tidak kurang suatu apapun. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.